Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugrah Satria Nurmawan, NIM 1901 30 10 20, kelas 4C, Prodi Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika, mata kuliah Multimedia dengan dosen pengampu Ibu Eka Wahyu Soleha MKom. Baik, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk membuat sebuah multimedia interaktif sebagai salah satu media pembelajaran alternatif yang dapat diaplikasikan kepada anak berusia TK ataupun sekolah dasar, tentunya dengan materi yang disesuaikan. Baik, untuk tata caranya, langsung saja kita buka aplikasi Microsoft PowerPoint-nya. Ya, di sini saya sudah membuat ada 9 slides dan ada beberapa tombol. Yang pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu backgroundnya, ya, backgroundnya. Kemudian kita membuat shapes atau bentuk-bentuk seperti ini, ya. Ini bebas, bisa persegi panjang, segitiga, atau lingkaran, atau seperti apa itu, sesuai keinginan atau kebutuhan. Kemudian karena ini untuk anak-anak, jadi kita harus bikin semenarik mungkin dan dan menyesuaikan dengan visual anak-anak, ya. Jadi di sini saya menambahkan gambar yang saya ambil dari Google Chrome, ya. Ada beberapa gambar yang dapat mempercantik tampilan dari multimedia interaktif ini. Nah, di sini untuk cara membuatnya, yang pertama kita harus siapkan bahan, yaitu adalah shapes ini dengan cara insert, klik shapes, kemudian shapes tersebut akan masuk ke sini dan kita langsung saja mengatur shapes sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita. Kemudian tinggal tambahkan teks. Kemudian untuk ke slide selanjutnya kita bisa klik duplikat slides, tapi sebelum itu kita perlu tambahkan beberapa gambar untuk menghias atau mempercantik tampilan dari slides ini, ya. Oke, untuk menambahkan slide baru itu tidak perlu membuat dari awal, jadi cukup klik kanan pada slide yang ingin ditambahkan, ya. Klik kanan, kemudian kita pilih duplikat slide, maka slide baru akan muncul, ya. Jadi begitu. Nah, untuk jika tombol mulai ini diklik, maka dia akan otomatis menuju ke halaman kedua. Di halaman kedua atau di slide kedua ada slide yang berisikan menu. Nah, nanti di sini bisa memilih bagian mana atau jenis transportasi apa yang ingin dipelajari, yang ingin diketahui oleh anak-anak. Juga saya melengkapinya dengan tambahan soal sebagai latihan, begitu. Cara agar tombol mulai ini dapat berfungsi, agar dia dapat langsung menuju ke slide kedua, caranya adalah yang pertama pada bagian shapes ini kita klik, kemudian pergi ke menu insert, kemudian pada menu action kita klik. Nah, kemudian hyperlink to, nah ini kita tentukan. Ini ketika tombol itu diklik akan mengarah ke slides nomor berapa, gitu. Contoh di sini saya memilih slides kedua, ya, jadi otomatis dia akan mengarah ke slides kedua ini yang berisikan menu ini. Oke, kita akan coba. Nah, kita akan coba klik mulai. Nah, jadi otomatis dia akan menuju ke slide kedua, slide selanjutnya yang berisikan menu ini. Baik, kita pindah ke slide kedua, ya. Slide kedua ini terdapat menu dengan beberapa pilihan. Ada darat, transportasi darat, laut, udara, bawah laut, dan soal latihan yang dapat dipelajari. Untuk caranya itu kurang lebih sama, ya. Jadi jika mengklik pada pilihan darat, dia akan mengarah ke alat transportasi darat, yaitu mobil. Kemudian jika mengklik pada bagian laut, akan menuju ke
slides yang berisikan informasi tentang alat transportasi laut. Begitu juga seterusnya, jika mengklik udara, maka dia akan menuju ke slides yang berisikan informasi tentang transportasi udara. Untuk bawah laut juga sama, jadi jika diklik menu bawah laut akan menuju ke slides yang berisikan informasi tentang kendaraan bawah laut. Untuk soal juga sama. Baik, caranya sama ya. Kita klik bagian menu ini ya, bagian shapes ini, kita pergi ke menu action. Kemudian sama caranya, kita hyperlink tuh, begitu pilih slides, kita pilih slides 3 atau slides yang sesuai dengan presentasinya, dengan slidesnya begitu ya. Jadi jika yang kita ingin klik adalah slides mengenai mobil, jadi kita cari slides mana yang memuat informasi tentang kendaraan darat begitu. Kita bisa klik OK, kemudian kita coba jalankan. Jika kita klik menu darat, nah maka akan muncul slides atau mengarah ke slides yang berisikan informasi tentang mobil begitu. Nah, untuk di yang lainnya ini juga kurang lebih sama ya. Jika kita mengklik laut ya, maka akan mengarah ke slides yang berisikan informasi tentang alat transportasi laut begitu. Jadi perlu didesain sedemikian rupa, semenarik mungkin agar anak-anak yang menggunakan atau anak-anak yang melihat ini dapat tertarik begitu. Sama juga caranya, kita klik shapes-nya, kita pergi ke menu insert, kemudian ke menu action, kita hyperlink itu kita klik, kita pilih slide. Nah, kita akan arahkan ke slide nomor 4, yang dimana slide nomor 4 berisi informasi tentang alat transportasi laut. Dan kita klik OK. Untuk yang udara itu juga sama, kita pilih action, dan kita klik action, hyperlink to, kita pilih slides mana yang memuat informasi tentang alat transportasi udara. Di sini adalah slide nomor 5. Di sini kita klik OK. Kemudian untuk bawah laut juga sama, tetap ada di menu action. Kita pilih slides-nya, slides 6. Nah, ya. Kemudian untuk soal, ya, juga masih menggunakan action, ya. Itu menuju ke slides nomor 9 gitu. Kita akan coba satu persatu untuk membuktikan apakah ini berhasil atau tidak ya. Misalnya saya ingin pergi ke menu laut ya, kita cukup klik maka otomatis akan menuju slides yang berisi tentang informasi kendaraan atau transportasi laut. Kemudian jika kita klik lanjut, dia akan otomatis mengarah ke slides berikutnya ya. Nah, kita akan lanjut lagi. Nah, kita akan kembali ke slides awal. Bagaimana jika kita langsung mengklik menu soal tanpa membaca materi yang terlebih dahulu? Bisa, ya, karena otomatis akan mengarah ke slides soal. Kita klik. Nah, jadi otomatis. Jadi ini juga sama menggunakan menu action juga. Maksud saya fitur action juga. Dia akan mengarah ke slide nomor 9, yang dimana slide nomor 9 itu berisikan soal latihan begitu. Nah, kemudian untuk latihan di sini saya membuat 3 soal. Untuk cara membuatnya sama, yaitu untuk slides-nya kita duplikat saja, kemudian kita tambahkan dan kita sesuaikan shapes-nya, kemudian kita tambahkan teks sebagai soal, dan di sini ada 2 opsi jawaban ya. Nah, logikanya seperti ini. Jika kita mengklik mobil atau jawaban yang benar, maka akan muncul emoticon senyum ya, dan akan
berisikan kalimat hore jawaban benar. Nah, jika kita menjawab salah, maka kita akan mendapatkan atau mendapati emoticon sedih, dan untuk teksnya adalah ya jawaban belum tepat, yuk kita coba lagi. Begitu juga untuk soal selanjutnya. Apabila kita menjawab benar, maka akan keluar emoticon senang dengan teks hore jawaban benar. Apabila kita menjawab salah, maka juga akan muncul emoticon sedih dengan teks ya jawaban belum tepat, yuk coba lagi. Untuk teks, untuk slides terakhir juga sama. Kita akan coba dari awal satu persatu. Kita akan mulai. Nah, kita klik mulai. Kemudian saya akan mulai dari awal, yaitu dari transportasi darat. Nah, jadi akan muncul slides yang berisikan informasi tentang alat transportasi darat. Di sini saya sudah melengkapi materinya, begitu. Jika sudah, kita bisa lanjut ke alat transportasi laut, ya. Kita bisa lanjut lagi, akan masuk ke slides yang berisikan informasi tentang alat transportasi di udara. Kita lanjut lagi, akan masuk ke alat transportasi bawah laut, begitu. Nah, jika sudah dibaca semua, maka kita akan dapat memasuki soal latihan. Kita tinggal klik. Nah, kemudian akan ada muncul soal, ya. Yang termasuk alat transportasi darat adalah, jika kita menjawab benar, maka akan muncul seperti ini. Otomatis akan muncul emoticon senang dengan teks hore jawaban benar. Nah, jika kita menjawab salah, akan seperti ini. Ya, jawaban belum tepat. Yuk, kita coba lagi. Jadi begitu untuk logikanya. Kemudian kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Jika kita menjawab benar juga sama, begitu ya. Hore jawaban benar. Kemudian jika kita menjawab salah, maka juga akan mengeluarkan emoticon sedih dengan teks seperti ini ya. Jawaban belum tepat, yuk coba lagi. Kita akan lanjut ke soal terakhir. Kita akan jawab ya. Nah, jadi sama saja untuk prosesnya. Nah, baik. Saya akan jelaskan bagaimana caranya agar emoticon dan teks ini dapat muncul ketika kita mengklik salah satu jawaban ini. Oke, caranya adalah, yang pertama, kita harus siapkan dulu gambarnya. Kita harus siapkan gambarnya. Emoticon ini kita harus siapkan terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke menu animations. Kemudian kita pergi ke animation pane atau add animation. Jadi kita harus beri animasi dulu ya. Kan beli animasi dulu. Nah, untuk animasi bebas, ingin yang seperti apa begitu ya. Jika sudah ya, ini juga kita harus beri animasi. Kemudian untuk teksnya juga harus kita beri animasi. Nah, jika sudah, pada bagian ini kita pergi ke menu animation pane ya. Animation pane di sini sebentar, agar kita tahu objek-objek mana yang ingin kita beri animasi, kita harus pergi dulu ke menu home, kemudian kita ke bagian select, kemudian pilih selection pane agar memudahkan kita dalam menyeleksi objek gitu ya. Oke. Jadi jika kita klik salah satu objek, maka informasinya akan tertera di sini. Jadi misalnya kita klik ini, bahwa ini adalah picture 6. Kita juga dapat mematikan ya, agar dia tidak terlihat ya. Jika kita klik ini, maka akan muncul bahwa ini adalah rectangle 3. Ini juga akan muncul rectangle 8. Ini textbox 18. Ini rectangle 23. Jadi begitu untuk penjelasannya. Kemudian untuk emoticonnya ya, kita bisa pergi tadi ke menu animations, animation pane, dan kita pergi ke trigger. Nah, trigger ini adalah sebuah tools atau alat yang berfungsi untuk memunculkan animasi ketika salah satu pilihan ini diklik. Jadi begitu ya. Jadi kita bisa klik ya. Kita pergi ke sini. Nah,
Untuk pengaturannya seperti ini. Jika start on click, jadi begitu kita klik maka dia otomatis akan muncul. Ya, ada juga menu start with previous atau start after previous. Ya, untuk timingnya kita harus atur di sini. Kemudian kita pergi ke triggers. Nah, jadi logikanya seperti ini. Apabila mobil itu diklik, maka akan muncul ini. Ya, kita akan coba. Nah, begitu juga yang sebelumnya. Nah, jadi begitu ya untuk logikanya. Sorry. Jadi begitu. Jadi ini hanya kita menggunakan fungsi trigger ya, fungsi trigger atau pemicu pada aplikasi Microsoft PowerPoint ini. Untuk animasi yang kedua juga sama ya. Kita beri animasi terlebih dahulu, kemudian kita pergi ke menu ini trigger. Dan juga akan sama. Nah, kita bisa pergi ke menu timing, kemudian kita pilih ya start effect on click off. Jadi apabila menu kapal diklik, maka akan muncul amat sedih. Kenapa amat sedih? Karena jawaban yang dipilih adalah jawaban yang salah. Nah, jika jawaban yang dipilih adalah A, mobil, maka akan muncul amat ikon seperti ini. Ya. Nah, jadi ada 9 slides dan ini saya sesuaikan materi dan tampilan itu menyesuaikan dengan visual anak-anak ya, karena ini sebagai media pembelajaran interaktif untuk anak usia TK ataupun sekolah dasar. Kira-kira demikian untuk video penjelasan mengenai pembuatan multimedia interaktif, tugas multimedia interaktif yang diberikan oleh Ibu Eka Wahyusoleha MKom. Salah hilaf saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.